Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana ila siratim mustaqim, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, anak-anak kami yang kami sayangi, di pagi subuh ini mari kita selalu syukuri nikmat Allah, kita diberikannya kesehatan hingga kita bisa menghadiri majlis ilmu ini. Kita sampaikan salawat dan salam buat Rasulullah dan keluarganya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tadi topik kita sebagaimana diumumkan tentang masalah zakat dan waris, ya. Memang pertemuan yang singkat ini tidak akan bisa membahas semuanya. Kalau kita ngajar fikih mawaris untuk mahasiswa, itu 2 SKS, 16 kali tatap muka. Bagaimana 16 kali tatap muka selesai dalam kultum kuliah 7 menit, ya. Ya. Memang nama subuh itu kultum, tapi kenyataannya bukan 7 menit, lebih lama pula ketimbang ceramah tarawih, ya Pak. Dulu ceramah tarawih katanya kulibas, kuliah 15 menit, tapi kalau di situ lama-lama kena tegur, ya. Nanti tarawihnya terlambat. Tak enak pula ibu-ibu menengok kita baru tarawih, masjid yang lain sudah pulang, ya. Besok tak mau lagi tarawih di sini, ya. Ya biasanya gitu. Kita beranjak dari firman Allah pada surah An-Nisa, ya. Wa may ya'sillaha wa rasulah, orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya itu tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Wa yata'adda hududah. Nah, ini berat nih Pak. Melanggar aturan-aturannya. Allah sudah menentukan aturan hukum waris itu seperti gini. Sudah dijelaskan di surah An-Nisa juga. Tak ditaati. Yang ditaati apa? Kebiasaan dan tradisi, ya. Sudah itu diotak-atik pula lagi. Gimana diotak-atiknya? Nah, besok kalau ayah meninggal, yang ini bagian kau, ini bagian kau, yang ini bagian kau, yang ini bagian kau. Pokoknya dibagi-baginya memang. Nanti kalau kalian ikuti hukum faraid, hukum Allah itu cekcok kalian. Ini seolah-olah hukum dia pula yang lebih bagus ketimbang hukum Allah. Kalau dalam tauhid ini namanya sudah apa? Bersekutu dan syarikat sama Allah. Tauhidnya sudah keliru. Salah satu tauhid itu adalah kita menganggap hukum Allah itu yang paling baik, hukum Allah itu yang paling bagus, hukum Allah itu yang paling adil. Jangan menganggap hukum Allah tak adil, nanti orang cekcok, ya. Padahal kita yang sebetulnya tak paham. Apa hukuman bagi orang yang melanggar aturan Allah? Yudkhilhu naron. Orang itu masuk neraka, enggak tanggung-tanggung kata Allah. Khalidan fiha, kekal pula di dalamnya. Walahu azabum muhin, baginya azab yang pedih. Kalau sudah di neraka ya tempatnya azab, ya.
Tak ada neraka itu tempat untuk yang enak-enak, tak ada. Yang enak-enak itu di mana? Surga, ya. Jadi ketika kita berislam, agama kita Islam, komitmen kita tetap Islam, kita harus menerapkan semua aturan agama ini dalam kehidupan. Itu konsekuensinya Bapak dan Ibu. Sama dengan Bapak kerja di perusahaan, harus tunduk sama aturan perusahaan. Kalau coba-coba tak mau tunduk, kenapa? Kena pecat. Mungkin pertama SP1, SP2 ya. Nah, kalau di kepolisian SP3 enak, atau di kejaksaan. Ya Pak? SP3 itu gitu Pak, kalau di kejaksaan berkas kita udah sampai ke kejaksaan, di SP3. Mengapa SP3? Itu di PTS kan, tak dilanjutkan ke pengadilan ya. Nah, ini kalau di perusahaan SP3 itu apa? Pecat. Bahasa sekarang namanya resign. Nah, bahasa kerennya ya. Nah, padahal resign itu bahasanya mengundurkan diri. Padahal beda mengundurkan diri sama dipecat. Kalau mengundurkan diri, keinginan sendiri. Kalau dipecat, ya kena kesalahan perusahaan yang mecat kita. Cuma sekarang semua diistilahkan resign, ya. Kamu ngawasi resign. Nah, ya. Kalau orang-orang nenek kita tak paham itu ya. Hah? Oh diberhentikan gitu ya. Jadi persoalan waris ini muncul karena ada 3 faktor. Yang pertama, ada yang meninggal. Jadi kalau belum ada meninggal, tak ada persoalan waris. Jadi kalau ada anak kita yang tak paham, ayah, ibu, tolonglah harta waris bagianku dibagi-bagi sekarang ya. Tak ada tuh. Mengapa? Ayah ibunya masih hidup ya. Ada kasus dulu saya hadapi Pak, di jalan Tamtama sana. Ditelepon oleh saya salah satu pengacaranya. Saya pikir kasus waris berurusan. Ini anak menuntut hak waris, ayah emaknya masih hidup. Yang paling anehnya, dapatnya pula surat dari notaris pembagian waris. Mungkin notaris entah berapa pula dibayarnya ya. Ini notaris yang bego juga nih. Orang tak ada mati dibagi-baginya harta waris itu ya. Nah, yang penting sama dia Pak. Ini kacau nih itu ya. Ditunjukkannya lah surat notarisnya. Ayahnya sama pengacaranya tentu bingung ya. Nah, pengacaranya tak apa kali, tak paham kali. Nah, itu. Tak ada itu Pak, tuh. Tak ada. Nah, takkan ada persoalan waris kalau tak ada meninggal. Yang kedua, ada ahli waris. Ada siapa saja ahli waris itu? Ada dari pihak laki-laki, ada pihak perempuan. Dari pihak laki-laki yang meninggal ini, contoh ahli waris itu laki-laki itu ada sekitar 13 anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara seibu ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, bahasa kita keponakan. Tapi keponakan dari anak laki-laki loh. Kalau keponakan dari saudara perempuan itu tidak ahli waris ya, tidak ahli. Cucu yang jadi ahli waris juga adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak perempuan itu tidak ahli waris. Bapak ada emaknya bapak, ada ayahnya, tetap kita manggilnya apa? Kakek. Bahasa Melayunya atu. Kalau di Mandailing bahasa Batak opung, macam-macam ya. Itu bapak tak ahli waris. Nengok-nengok aja lah, jangan nuntut-nuntut ya. Walaupun banyak, kenapa? Cucu dan walaupun laki-laki, cucu laki-laki dari anak. Tapi kalau kakek dari ayah ahli waris. Tapi juga tak semua ahli waris jadi mewarisi. Ingat ya.
Ada paman. Paman yang jadi ahli waris itu adalah akhul ab, saudara laki-laki dari ayah. Paman dari pihak ibu itu tidak ahli waris. Kalau dalam bahasa Minang apa itu? Mama ya. Kalau menikah itu pula yang paling apa? Paling berkuasa suaranya. Padahal dia tak ahli waris, bahkan dia juga tak bisa jadi wali. Ini nanti ada hubungannya dengan wali, Pak. Yang jadi ahli waris laki-laki ini bisa jadi wali nikah. Ya. Paman, anak laki-laki dari paman, tapi ada urutannya itu berurut terus. Sudah itu lagi apa? Suami. Suami. Kalau pihak perempuan siapa dia? Tentu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan saya, saudara perempuan seibu, dan istri. Jadi kalau adalah yang meninggal, ya, kalau ayah emak dari yang meninggal ini masih hidup, itu ahli waris yang dapat warisan. Ini kebanyakan masyarakat kita, Pak, ya, kebanyakan. Kalau ada yang meninggal suaminya, itu hartanya dikuasai istri itu semuanya. Betul apa enggak? Betul? Padahal hak seorang istri tak lebih dari 1/8. Ya, inilah yang membuat dia masuk neraka tuh. Jadi kalau harta yang kita terima dari orang yang meninggal tak dibagi-bagi dulu menurut ilmu faraid atau ilmu waris, harta itu haram dimiliki, haram dikonsumsi, haram diperjualbelikan. Ngeri enggak, Pak? Makanya banyak yang masalah itu harus dibagi lewat, udah tahu sekarang dibagi lagi. Ya, dibagi sekarang. Kalau dulu dibagi tidak melalui ilmu faraid. Itu tadi yudkhilhu naron. Udah jelas kalau aturannya tak kita taati. Jadi sholat kita ini gimana? Ya sia-sia. Neraka kekal. Kalau tak percaya, Quran yang bilang. Bukankah kita harus beriman kepada Quran? Dan bukankah Quran itu firman-Nya Allah yang maha benar? Itu bukan guyonan Allah, bukan bercanda itu Allah. Bukankah setiap baca Quran kita bilang Shadaqallahul Azim? Allah itu benar apa yang ia katakan di sini. Cuma orang tak percaya, Pak. Kapan percayanya? Udah mati besok masuk neraka. Itu yang katanya di Quran itu kan. Walau taro idzil mujrimun. Ketika kau lihat orang-orang dosa itu di alam barzakh, nasi kisuru usihim, dipukuli kepala mereka sampai hancur, bagus lagi, hancur lagi. Saat itu apa mereka bilang? Rabbana absarna, ya Tuhan kami sekarang betul-betul perhatikan. Wa sami'na, baru kami dengar ini betul. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia walaupun sebentar, pasti kami beramal soleh. Inna muqinun, sekarang ini baru kami yakin. Udah mati baru ya yakin. Sama dengan preman yang balap liar tuh aja tuh, Pak. Kalau dilarang masih jatuh dikit cedera, udah patah pun sembuh, main terus. Kapan kapoknya? Udah mati. Nah, itulah orang-orang yang tak beriman, tak percaya dia, tak percaya itu tak beriman. Ya, dibagi. Bagaimana cara membaginya? Kita tak tahu. Quran mengatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mengerti, yang berilmu kalau kamu tidak mengetahui. Ya. Kebetulan Bu, kalau Ibu ke kantor KUA sekota Pekanbaru nih, satu orang pun tak tahu masalah waris. Jujur saya katakan, tak ada yang tahu. Apalagi Ibu lantas ke atasnya, ke Kementerian Agama Kota, bahkan seluruh pegawai Kementerian Agama satu Provinsi Riau
dari Kanwilnya sama Kemenaknya, satu orang pun tidak ada yang mahir tentang ilmu waris. Yang tahu-tahu dikit banyak, yang tahu-tahu dikit. Ya. Ilmu ini ilmu langka. Dulu kita belajar disebutkan oleh para guru kita, ini awwalul ilmu yunza. Inilah ilmu yang pertama dicabut oleh Allah. Bagaimana cara mencabutnya Allah? Dengan mewafatkan para ahlinya. Sekarang yang tahu itu hanya 3 kelompok yang saya sebutkan. Yang pertama, hakim pengadilan agama, itu pun hakim senior, hakim yang senior. Yang kedua, dosen mawaris di fakultas syariah, itu pun dosen yang senior. Yang junior juga kurang paham, tahu-tahu dikit lah. Nah, nanti kalau dia mau mengajar dibacanya dulu, paham-paham dikit diajarkannya, ya. Nah, yang ketiga, guru-guru pondok pesantren, guru senior yang dari dulu mengajarkan ilmu faraid. Tinggal itu aja. Tinggal itu aja. Kenapa? Saya kebetulan melatih mawaris untuk para hakim di pengadilan agama, juga dosen-dosen dan para dosen-dosen mawaris juga, dan juga para ini tadi guru-guru di pondok. Ternyata memang suatu ketika saya mengujilah mahasiswa ujian tesis di S2. Asal ada di S2 itu atau S3 itu, kalau judul disertasi atau tesisnya masalah waris, selalu saya diundang jadi penguji, diuji. Bapak ngerti ini masalah waris? Ini Bapak paham nggak waris? Insya Allah paham, bisa lah Pak. Alumni dari mana dulu? Dari Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo. Hebat tuh Pak. Saya kasih 5 pertanyaan sebelum kita kupas dulu tesis. Jawab 5 pertanyaan, kelimanya tak bisa dijawabnya. Bapak belum layak, belum layak, tak memenuhi kemampuan dasar di ilmu waris. Jangan coba angkat-angkat waris. Ibaratnya matematika tak kenal tambah kali bagi kurang, ya. Membahas tentang matematika, ya, dop 7 kali 3 pun tak tahu dia Pak. Berapa dop 7 kali 3 Pak? Berapa? Berapa? Mudah saja Pak, 20 kali 3 60, 7 kali 2 3 21, 60 tambah 21 81. Gitu aja Pak. Kalau 28 kali 3 20 kali 8. Ya, berapa? 28 kali 3 20 kali 3 60, 8 kali 3 24, 84. Mudah aja Pak. Ya. Nah, jadi saya di kampus itu mengembangkan, ada sebuah ilmu langka dalam waris ini, mengerjakan mawaris 1 pertanyaan bisa dijawab 1 detik untuk semua persoalan waris. Itu saya punya rumus. Rumusnya tidak tertulis karena di buku tidak ada. 1 detik selesai. Tapi untuk mengajarkan ini tak bisa menceramah Pak. Tak bisa ceramah. Itu ada pertemuannya minimal 10 kali tatap muka. 1 kali tatap muka minimal maksimalnya 10 orang. Sudah itu harus tahu tambah kali bagi kurang dan penjumlahan desimal, harus kuat. Nanti kita ajarkan menghitung cepat, menghitungnya semuanya dalam otak, namanya hitung abstrak, dan diciptakan pula rumus cepat. Main gini aja. Kan gitu. Kita kembali ke persoalan. Dalam banyak kasus saya hadapi, banyak orang yang tak takut dosa. Persoalannya di sini. Tak takut dan tak takut mengambil yang bukan haknya. Inilah awal semua sengketa itu. Ya. Dan biasanya yang seperti ini tak bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kenapa? Karena dia ngotot, tak mau, ingin menguasai hak orang lain. Udah kita jelaskan. Yang begini biasanya berakhir di mana? Di
Mengapa di pengadilan? Karena pengadilan bisa memaksa. Kalau sama kita ustadz ini hanya bisa diselesaikan dengan apa, Pak? Yang harmonis, yang damai-damai, hanya ingin tahu bagaimana pembagian masing-masing. Ini apalagi yang menguasai yang bukan hak ini, jelas dia bukan haknya. Nggak mau dia tuh menyerahkan secara sukarela, pakai pengacara pula dia dibayarnya. Betul? Nah, jadi ada kasus contoh sana, suami itu meninggal, hartanya banyak, hartanya itu selalu harta itu kita dinilai. Saat itu kita nilai uangnya itu, kalau hartanya itu sekitar 24 miliar. Banyak, Bu. Sama istrinya sudah cerai. Istri yang cerai tentu tidak lagi jadi ahli waris, ya. Anaknya dari istri ini ada 2 perempuan. Ada 2 orang perempuan. Ahli waris yang lain ada saudara laki-laki kandungnya. Padahal persoalannya sederhana itu, Pak. 2 anak perempuan ini dapat 2/3, 1 saudara laki-laki kandung asobah atau sisanya. Tentu sisanya 1/3. Kalau kita bagi 2/3 dari 24 miliar, 12 miliar, ya. Bukan, 16 miliar. Ya, karena 24 bagi 3 itu sama dengan 8 kali 2 16 miliar untuk 2 anak perempuan, setiap anak perempuan 8 miliar. 1 saudara laki-laki kandung ini dapat ya 8 miliar. Sederhana. Mereka urus lewat pengacaranya surat keterangan waris ke kantor camat. Camat pun tak paham. Keluarlah di surat waris itu ahli warisnya hanya 2 anak perempuan. Yang saudara laki-laki ini ngotot, Pak? Enggak ngotot. Mengapa tak ngotot? Enggak tahu dia itu ahli waris, Pak. Yang ngotot itu kalau dia tahu dia ahli. Nah, kapan dia ngotot? Ketika ditanyanya ke kita. Aku ini dapat itu, Pak. Dapat, tapi kok di surat ini tak dapat? Mungkin camat tuh siapa yang datang itu yang dikasihnya. Mungkin dibilangnya siapa aja ahli warisnya, kami anak perempuan. Ada lagi? Tak ada, katanya. Lantas dibikinnya surat, kasih duit, selesai ya. Makanya itulah dalam tahun ini seluruh camat dan lurah di Pekanbaru akan ikut penataran tentang masalah waris. Memang sudah saya usulkan itu. Saya langsung yang membimbingnya, ya. Tapi camat juga tak mau disalahkan. Kami kan hanya apa, Pak? Ini rekomendasi dari lurah. Saya ngikuti aja kok. Ini katanya ahli waris lurah, ya saya bikin tanda tangani. Lurah juga ditanya, ya tak paham kami itu, Pak, katanya. Ayahnya kalau ada ibu itu tetap ahli waris. Jangan tak dikasih. Dikasih. Berapa bagiannya? Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, umpamanya kalau laki-laki ini sudah punya anak, sudah punya ayah ibu masih hidup, meninggal kita, ayah ibu kita tuh masing-masing dapat 1/6 loh, Pak. Dapat berapa? 1/6. Ya. Kapan orang tahu menuntut dia haknya? Ketika dia tahu dia tuh ahli waris. Tapi ingat, tak semua juga ahli waris bisa mewarisi. Ada dia kadang-kadang terhijab. Terhijab itu apa artinya, Pak? Terlindung. Selagi ada cucu laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki ini tak dapat. Yang tak terhijab itu siapa? Yang tak bisa terlindung, dia harus dapat kalau dia masih hidup. Suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. Ini tak pernah terhijab. Ya, kan adanya orang kan duluan anaknya meninggal sama orang tuanya, ada, Pak? Ada. Ada. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Berapa bagian perempuan dan bagian suami? Quran menjelaskan, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad.
jika para suami, bagi suami itu setengah bagian jika istrinya tuh yang meninggal tuh tak punya anak. Tak punya, berapa bagian suaminya? Setengah. Baik anak dari dia maupun anak dari bawaan istri kalau dia sudah pernah nikah dari suami yang lain. Memang tak punya anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau para istri yang meninggal itu punya anak, falakumur rubu'. Suami itu dapatnya 1/4. Contoh, maaf, ada kasus artis dulu. Sule dulu sempat, bukan sempat, cerai sama istrinya pertama namanya Lina, seingat saya. Si Lina ini nikah lagi sama laki-laki yang namanya Teddy. Ya, betul? Saya tertarik kasus warisnya. Ya, 1 tahun menikah dengan si Teddy, si Lina pun meninggal. Si Lina punya anak dari Sule, punya juga anak dari suami kedua. Berapa dapat si Teddy? Dapatnya 1/4 karena si Lina ini udah punya anak. Kabar-kabarnya hartanya sekitar 10 miliar nilainya. 10, suka atau tidak suka dia dapat. Itu aturan hukum. Kecuali kalau dia terbukti membunuh. Jadi yang tak dapat warisan itu siapa? Membunuh baik secara langsung maupun tidak langsung, diracunnya, dipukulnya, atau disuruhnya perawat ngasih obat tidur overdosis, pasti ketiduran terus ya. Itu tak langsung. Yang tak bisa lagi mewarisi siapa ini lagi? Beda agama. Beda agama. Siapa lagi? Yang terhijab oleh ahli waris yang lain. Ini yang perlu tahu kita. Oke. Sampai sini ada yang bertanya. Nggak apa-apa Pak, bertanya aja. Nanti kita habis ini kita masalah zakat. Terhijab itu terlindung. Contoh, ayahnya Bapak sudah meninggal. Dah. Waktu meninggal Bapak punya anak. Ya. Ayah Bapak dulu meninggal, maka anaknya Bapak itu terhijab walaupun dia cucu. Dia tuh ahli waris. Tapi terhijab karena ada ayah Bapak. Jadi cucu terhijab karena adanya anak. Kakek terhijab tak akan dapat warisan selagi masih ada ayah. Nenek tak akan dapat warisan selagi masih ada ibu. Saudara kandung, seayah atau seibu tak akan dapat warisan selagi ada apa? Anak laki-laki, cucu laki-laki atau ayah. Jelas tuh. Jadi kalau ayah kita masih hidup, saudara laki-laki kita ini meninggal, kita nengok-nengok aja lah. Tak dapat Pak. Terhijab siapa? Ayah. Tapi memang besok ayah itu meninggal ke kita juga hartanya ya. Betul? Oke. Sahkah membagi warisan dengan cara hibah dan wasiat? Jawabnya tidak sah. Enggak ada cara lain membagi harta warisan melalui ilmu faraid. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, la wasiyata li warisin, tidak boleh berwasiat membagi-bagi harta dengan cara wasiat kepada ahli waris. Itu hadis Nabi langsung. Begitu juga hibah. Jadi wasiat atau hibah itu dalam harta ini hanya ditujukan kepada siapa Pak? Orang lain yang bukan ahli waris. Itu pun syaratnya apa? Tak boleh lebih 1/3 dari seluruh harta. Paham? Anak angkat mewarisi? Jawabnya tidak. Anak angkat tidak menjadi ahli waris. Jadi berapa bagiannya? Ya tak ahli waris tak ada bagiannya. Kecuali kalau semasa hidupnya ada wasiat ayah angkatnya kepada dia. Nah, kalau besok aku meninggal, ini rumah ini sama kamu. Sah? Tengok dulu apa saja harta ayahnya.
Kalau harta ayah angkatnya nih cuma rumah itu saja, tak sah. Mengapa? Dia hanya boleh menerima maksimal 1/3. Kalau rumahnya banyak, rumah ini katakan nilainya 400 juta. Nun, ada juga sawitnya 6 hektar. 6 hektar itu 1 miliar, ya. Betul? Tambah 400 juta, 1 miliar 400 juta. Sepertiganya. 1/3. 14 juta lebih, Pak. 470 juta. Jatah maksimal menerima wasiat. Jadi kalau masih rumah itu semua masih boleh. Tapi kalau satu-satunya rumah itulah hartanya, tak ada yang lain, itu tak bisa. Mengapa? Kata hadis Nabi, as-sulsu was-sulsu kasir, yang 1/3 itu sudah cukup banyak. Itulah paling banyak. Bisa dipahami? Begitu juga hibah kepada orang lain. Hibah itu juga paling banyak 1/3. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, kalau sudah kita bagi-bagi, memang ini sebelum kita meninggal, ini si bungsu yang di rumah nih, sana sudah kita kasih yang anak laki-lakinya, abangnya rumah juga, yang sana juga rumah. Gimana ini Ustadz? Itu tetap dibagi lagi. Ketika bapak besok meninggal, tetap semua harta ini adalah milik orang tua. Itu tidak sah secara hukum agama, walaupun secara hukum negara sudah balik nama, ya. Jadi kalau hukum negara ini lain, Pak. Siapa yang punya nama, dia yang punya, betul? Tapi kalau menurut agama itu hakikatnya ini punya siapa? Siapa yang beli, dialah punya, ya. Bukan masalah balik nama itu. Makanya Pak, tanah kita, warisan orang tua kita, tiba-tiba ada orang yang mengklaim itu punyanya, punya sertifikat pula dia, ya. Betul? Entah gimana caranya. Itu kan banyak tuh. Yang dulu yang di Sudirman, yang tergusur banyak, punya Cina Jakarta, namanya Syafi'i, termasuk kantor dinas pariwisata provinsi pun diklaimnya. Sekarang menang di pengadilan, menang di Mahkamah Agung, ya. Kalau secara negara kayak gitu terusur tegusur, tapi pada hakikatnya itu adalah milik kita secara agama. Oke, bisa dipahami? Kita sekarang pindah kepada zakat. Zakat yang wajib itu ada 2. Pertama zakat fitrah, kedua zakat mal. Zakat fitrah peraturannya sederhana. Setiap orang yang masih hidup wajib membayar zakat fitrah. Kapan, Pak? Sejak awal Ramadan sampai sholat Aid. Sholat Aid. Oke. Berapa? 2,5 kilogram, selesai. Berapa 2 itu? Sesuai dengan harga beras yang kita makan. Topi koki biasanya kelas paling bawah, ya. Betul? Kalau di sini beras paling atas apa? Beras Solo katanya. Kalau di sini, kalau di Sumatera Utara tak kenal itu orang beras Solo. Yang sana Ramos, Kuku Balam, ya. Betul? Di sana model-model pulen semua, merek-mereknya, ya. Sini merek beras Solo, Anak Daro, ya, Mundam, ya. Oke. Pokoknya yang biasa kita makan. Siapa yang bayar? Kepala keluarga, ya Pak? Oke. Zakat mal, mengapa orang sedikit berzakat mal? Jawabnya karena tak paham, bukan tak mau, tak paham. Kalau mereka paham, saya yakin mereka mengeluarkan. Ada peraturannya 3, 1 nisab, 1 haul, 1 qadar. Nisab itu apa? Jumlah batas minimalnya, Pak. Haul itu masa pengeluarannya, qadar itu prosentasenya. Bu punya emas, walaupun emas itu emas perhiasan, kalau nisabnya sudah mencapai 85 gram, emas ibu sudah sampai 85 gram, sudah 1 tahun ibu miliki, wajib keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau 100 gram tentu 2,5 gram. Kalau 200 gram
gram. Kalau 250 gram 6,25 gram. Kalau 1 tahun. Pertanyaan berikutnya, hari ini kita sudah keluarkan Ustadz, udah 1 tahun. Apakah tahun depan masih kita keluarkan lagi? Iya, kalau masih sampai nisabnya. Emas kita tuh 100 gram. Investasi emas. Udah 1 tahun sampai hari ini. Kita keluarkan zakatnya 2,5 gram. Pasti sisanya tinggal berapa Pak? 97,5 gram. Sampai nisab? Iya sampai. Tahun depan keluarkan lagi. Jadi dikeluarkan terus? Iya. Itu ada tiap tahun. Kalau emas tiap tahun. Yang kedua, yang penting-penting aja kita pilih, perkebunan hasil tanam-tanaman. Kalau di Arab dia kebun apa Pak? Kurma. Kalau di kita apalagi karet, apalagi kelapa, apalagi pinang, apalagi banyak, jagung, betul? Ubi. Berapa nisabnya termasuk padi? Nisabnya adalah 5 ausak kalau dalam bahasa fikih. Itu ukuran fikih. 5 ausak ini kalau dibandingkan sama kilogram 653 kilogram sekali panen. Berapa Pak? Orang sawit sampai segitu hasilnya Pak sekali panen? Oh pasti lebih, berton-ton Pak. Tak sampai 1 ton Pak. Tak ada orang punya kebun sawit setengah ton sekali panen. Tak ada ya Pak. Hah? Kalau setengah ton dianggap dia tak punya tak punya sawit. Berapa sawit kamu? 1 rantai. Ada sawit 1 rantai. 1 rantai 20 kali 20 meter. Berapa pohon sawit yang hidup? 5 pohon. Dibilang punya kebun sawit. Ya. Kalau dibilang punya kebun sawit itu menggombal cewek namanya tuh ya. Padahal 5 batang, tak ada itu. Tak ada. Rata-rata beton. Kapan dikeluarkan? Di surah Al-An'am Allah mengatakan, wa atu haqqahu yauma hasadi, keluarkan zakatnya pada waktu kamu memanennya. Jadi kalau sawit itu sekali setengah bulan setiap panen keluarkan zakatnya. Pertanyaannya, sudahkah pekebun sawit mengeluarkan zakatnya setiap panen? Betapa banyaknya dosanya. Memang banyak duitnya Pak. Mengapa mereka tak keluarkan? Tak tahu. Tak tahu. Ketika dia tak mengeluarkan zakat, itu adalah dosa besar. Bukankah zakat itu adalah rukun Islam? Aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Seolah-olah kata Allah, kalau kamu sudah rajin salat, berzakatlah. Kalau tak berzakat kamu, tak sempurna salat kamu itu, ke neraka juga bagian kamu. Yang kedua, dosa besarnya tambah lagi. Apa? Dianggap orang yang tak mengeluarkan zakat itu memakan hak orang lain secara batil. Loh, kan ini hartaku nih Ustaz. Kok aku pula memakan harta? Zakat itu pada hakikatnya adalah harta orang lain yang dititipkan Allah di dalam harta kita. Dalam Al-Quran disebutkan wa fi amwalihim haqqum ma'lumul lis-sadi wal mahrum. Dalam harta kamu ada hak bagi para peminta-minta dan orang-orang yang layak dibelas kasihani. Jadi zakat itu bukan pemberian Bu. Kalau sedekah itu harta kita bagikan. Kalau zakat itu harta orang lain. Makanya fungsi zakat itu apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim, ya, membersihkan harta kita dari hak orang lain. Jadi sama korupsi, ya sama yang tak berzakat tuh. Cuma negara pasti tak menuduh itu korupsi. Tak, tidak. Ini secara agama sama dengan mencuri, sama dengan merampas, sama dengan merampok. Kalau kita tahu seperti ini, paling tidak setiap Ramadan tuh banyak orang yang berzakat mal. Betul apa enggak? Itu tadi sawit. Karena itulah
amil yang ada di masjid ini jangan bubar kalau sudah selesai Ramadan. Mana tahu besok yang sadar-sadar ini punya sawit ini tentu bayar zakat lewat amil. Lewat amil. Makanya amil itu ada sepanjang tahun. Kan sudah ada juga Basnas. Iya ada Basnas. Kalau ke Basnas provinsi itu kita kasih bukan apa-apa Pak, tak mengalir ke daerah sini. Betul? Tapi kalau ada amil sini tentu orang fakir miskin yang banyak sini dapat. Pertanyaan berikutnya, bolehkah masjid Ustadz yang sedang dalam pembangunan sebagai asnaf zakat? Bisa. Dia tergolong fisabilillah. Tapi ingat, masjid yang sedang dalam apa? Membutuhkan pembangunan. Jadi fisabilillah tidak hanya sekedar orang berperang di jalan Allah, termasuk juga apa? Kepentingan agama. Kepentingan apa? Agama. Berikutnya yang terakhir yang paling penting adalah zakat hasil usaha dan profesi. Ya. Semua kita punya pekerjaan, betul? Berapakah nisabnya? Nisabnya sama dengan 85 gram emas. Sama 1 tahun. Artinya kalau 1 gram emas itu sekarang ini 900.000. Betul? 900 kali 80 berapa? 72 juta. 9 kali 5 45. Jadi 72 juta tambah 4.500.000 sama dengan 76.500.000 satu tahun penghasilan kita. Ada penghasilan kita sudah sampai 72 juta 1 tahun, banyak. Kalau sudah seperti itu penghasilan kita sudah wajib membayar zakat. Berapa persen? 2,5%. Bisa dikeluarkan sekali setahun, bisa juga per bulan kalau gajinya gaji bulanan. Seperti apa Pak? PNS, karyawan. Makanya di Pemprov itu yang potong zakat itu tiap bulan. Jumlahnya tetap sama Bapak. Cuma kalau sekali setahun terasa pula besar. Kalau gaji Bapak 10 juta, zakatnya kan itu kan 1 bulan kan 250.000. Rumusnya sederhana Pak, 10% bagi 4. 10% dari 10 juta 1 juta kan? 1 juta bagi 4 250.000. Coba kalau sekali keluarkan sekali setahun 3 juta, rasanya gimana? Besar kali nih, anak lagi mau sekolah apa semua ya. Makanya sekali ya, karena gajinya bulanan. Para dokter kita kasih tahu, penghasilan mereka mungkin sampai 400 juta 1 tahun. Berapakah zakatnya 1 tahun Pak? 10% bagi 4. Seberapa 10% dari 400 juta? 40 juta. Bagi berapa? 10 juta. Kalau ada di sekitar sini dokter ada 4 orang, apa enggak terima dari zakat malnya 40 juta? Ada yang 1 orang punya sawit 2000 hektar ya. Nah, tak perlu kita minta lagi sumbangan ya. Betul? Ya, itu tadi. Itulah dia tentang zakat apapun profesinya kalau sudah hasilnya mencapai 1 tahun itu. Karena itulah penghasilan kita itu harusnya kita apa Pak? Kita catat. Kalau penghasilan itu tak tetap, kayak pedagang. Tapi kalau PNS, apakah ini bruto dan neto? Penghasilan kotor atau bersih? Bukankah gaji PNS itu banyak potongan? Zakat itu dikenakan sebelum ada potongan ya. Kalau udah ada potongan, ada yang tinggal 1 juta Pak. Sebelum ada karena pada hakikatnya itu hak fakir miskin, bukan hak kita. Ada yang perlu ditanyakan? Oh iya Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Yang saya tanyakan, sekarang kan orang masih banyak mempermasalahkan masalah ambil zakat kok ada di tiap masjid, sementara dalil-dalilnya ambil zakat itu ditunjuk oleh negara Ustaz. Jadi tolong menjelaskan Ustaz. Oh iya. Yang bilang kan amil zakat itu ditunjuk negara, itu kan bukan firman Allah kan. Itu kan ketentuan negara.
Sama halnya juga, saya jawab. Nikah yang diakui negara adalah nikah yang dicatat di KUA. Betul? Makanya dikeluarkan surat nikah. Pertanyaannya, kalau kita nikah tak di KUA, ada wali, ada saksi, ya, ada ijab qabul, sah. Cuma oleh negara tak diakui, karena kita tak surat nikah. Untuk diakui sederhana saja, laporkan ke KUA atau laporkan ke pengadilan. Nanti namanya sidang isbat nikah. Sidang isbat, sidang penetapan nikah. Itu kalau nikah. Nah, ini amil, ya. Amil. Supaya tahunya kita, supaya disetor ke mereka semua. Betul? Besok kemana digunakan? Termasuk surat perjalanan dinas, ya. Untuk membangun infrastruktur pula katanya, ya. Betul? Membangun habislah zakat kita tuh, udah zakat dana haji habis, ya. Besok dana basnas pun dikurasnya juga. Udah membangun infrastruktur, markup pula lagi banyaknya, ya. Akhirnya habislah dana zakat itu, tak dicicipi oleh orang apa? Para fakir miskin. Ya, bisa ya dipahami. Basnas boleh, amil kita pun apalagi amil itu kan sudah hasil musyawarah dan dia lebih transparan. Saya pernah Pak, ada skripsi mahasiswa membahas tentang apa ini, tapi nggak basnas, ada lembaga pemungut zakat. Kaget saya Pak, kaget. 1/3 dari zakat itu dinikmati oleh pengelola. Termasuk Pak, gaji ketuanya itu 30 juta. Mobil dinasnya juga ditanggung, ya. Termasuk minyak mobilnya juga bagian dari pengeluaran zakat. Perjalanan dinas asal kunjungan dapat diambil juga dari dana zakat. Enak kali nih pikir, ya. Tak saya sebutkan lah namanya. Memang mereka punya ambulan, ya, punya klinik, ya. Tapi nggak boleh gitu. Jadi bagi zakat fitrah pun gitu juga saran saya. Jadi kalau ada amil katakan 3 orang, ada fakir miskin, idealnya adalah jatah fakir miskin sama dengan jatah amil setiap orang. Jangan, di sini fakir miskin kita anggap 1. Ada, siapa aja sini apa? Amil apanya? Asnafnya. Cuma 2 Pak. Apa? Amil sama siapa? Fakir miskin. Amilnya berapa? 3 orang. Ini berapa zakat semua? 100 juta. Gini aja. Kita bagi 2 dulu. Karena ada 2 asnaf. Untuk amil 3 orang. Bagi 2. Tentu amil 3 ini dapat 50 juta. 1 orang berapa Pak? 17 juta hampir. Betul? Enak apa enggak? Fakir miskin ini Bapak, karena ada 200 orang bagi-bagi lah itu 200.000 1 orang, ya. Enak jadi amil? Enak. Tak boleh. Membaginya harus adil. Nanti berebut pula orang jadi amil, ya. Berebut pula jadi amil. Nggak bisa gitu. Termasuk di basnas itu, menurut fikih, amil yang sudah digaji oleh negara tidak berhak lagi sebagai asnaf zakat. Karena dia dapat bagian, karena dia bekerja tak digaji itu, dia dapat bagi. Ini sudah digaji sampai 10 juta lebih setiap bulan, itu baru gaji pokok. Amil tuh basnas tuh cuma 5 orang Pak komisionernya, betul? Kalau sempat 100 miliar, apa tak enak mereka? Betul? Bagi miliaran lah semua itu. Nggak bisa gitu. Mereka sudah digaji, tidak lagi jadi asnaf. Kalau di masjid ini kan mana ada amil yang bergaji? Pertanyaan itu timbul Ustaz, karena orang itu pakai dalil juga Ustaz. Jadi sudah kami jelaskan, ya kan. Tapi dia pakai dalil juga. Zaman Rasulullah, zaman para sahabat, ini ditunjuk oleh negara. Iya. Inilah tugas kita. Ini kan basnas, ini kan baru lahir itu. Baru lahir, ya. Intinya
amil ini mengelola zakat disalurkan kepada apa? Yang berhak mana? Siapa aja tadi itu? Di surah At-Taubah ayat 60. Lihat nanti. Fakir, miskin, wal amilin, wal mu'allaf. Mu'allaf ini apa, Bu? Orang yang masuk Islam. Orang yang, tapi tengok juga orang yang masuk Islamnya. Kalau dia konglomerat, enggak. Jadi orang yang masuk Islam, yang akhirnya dia terusir dari keluarganya, akhirnya nasibnya mengenaskan, ini yang layak untuk menerima zakat. Ya. Wal gharimin, apa arti gharimin? Jangan diartikan garim masjid. Ya. Garim itu dia gharim. Gharim itu artinya orang yang berhutang. Lo PNS itu kan punya hutang semua, punya kredit, betul? Maksudnya punya hutang di sini, punya hutang untuk memenuhi kebutuhan pokok di rumah. Kayak di kampung-kampung, Pak, tak punya beras, mie, ngutang di warung. Orang kayak gini-gini wajib menerima. Tapi kalau sudah dia dari al-gharimin, makanya zaman Nabi, ya kan, orang yang berhutang itu, Pak, termasuk juga zaman Umar bin Abdul Aziz. Kalau dia tak mampu bayar hutangnya, itu dibayarkan negara. Zaman Umar ibnu Aziz begitu, dibayarkan negara. Nah, baru dia terima juga zakat. Dia juga nerima zakat. Fi sabilillah itu sudah kita jelaskan tadi. Ibnu Sabil, orang berjalan di agama Allah, termasuk orang yang menuntut ilmu Allah atau yang menyebarkan agama Allah. Para pendai khususnya dai-dai yang berdakwah ke pedalaman, ke pinggiran, yang mereka tak terima honor, ya, mereka walaupun mereka itu orang yang berduit di kampungnya, mereka ini layak menerima zakat. Ya. Banyak dai-dai yang diutus ke pedalaman. Itu namanya Ibnus Sabil. Kalau diterjemahkan, ya, kayak garim, maaf, yang banyak dihuni oleh para mahasiswa, dia itu kategori Ibnus Sabil. Kategori, ya. Tapi jangan masuk ke dia semua. Garimnya ikut juga amil. Betul? Garimnya tergolong pula miskin. Garimnya juga punya hutang banyak di warung-warung, ya. Jadi double enggak, dia tetap satu bagian. Pilih salah sah, karena intinya adalah pemerataan. Bisa dipahami, Pak? Mudah-mudahan nanti lain kita lanjutkan. Nanti kalau kita habisi sekarang tak ada bahan saya lagi nanti, ya. Ya. Dan lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.